warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Suci Fitriani dari kelas 11 IPA 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia saya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang perlawanan Bali terhadap kolonial Belanda pada masa penjajahan. Kerajaan-kerajaan Bali yang memiliki pantai sudah sejak zaman Bali kuno atau sekitar abad 9 menggunakan hukum tawang karang. Hukum tawang karang adalah undang-undang maritim warisan nenek moyang yang menjelaskan tentang bahwa setiap atau segala sesuatu milik asing masuk ke wilayah atau daerah Bali tanpa adanya prosedur, maka secara otomatis akan menjadi milik warga atau kerajaan Bali. Pernyataan tersebut terdapat dalam Prasasti Julah tahun 897 Saka atau tahun 975 Masehi. Setiap para awak kapal akan dijadikan budak atau bahkan dibunuh oleh masyarakat atau kerajaan yang ada di sekitar. Namun, apabila kapal tersebut memang sengaja berlabuh, maka mereka tidak akan dibunuh atau tidak akan diambil sepenuhnya hak milik dari mereka. Hanya akan diminta untuk memberikan persembahan terhadap masyarakat di sekitar pantai tersebut. Kerugian akibat tawang karang yang dialami kolonial Belanda menyebabkan pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1839 membuat perjanjian terhadap kerajaan-kerajaan Bali agar hukum tawang karang dihapus. Untuk gantinya, kolonial Belanda akan membayar setiap kapal atau perahu yang terdampar di wilayah Bali dengan uang. Tetapi, kolonial Belanda tidak menepati janjinya tersebut, sehingga pada tahun 1844, Kerajaan Bali menangkap atau mengambil kembali kapal milik kolonial Belanda yang terdampar di Buleleng pada tahun 1844. Kolonial Hindia Belanda memprotes dan menuntut Gusti Ngurah Made Karangasem atau Raja Buleleng untuk mengembalikan perahu dan isinya kepada kolonial Belanda. Gusti Ngurah Made Karangasem karena sudah mendapatkan dukungan dari patihnya, Kerajaan Buleleng menolak permintaan dari kolonial Belanda tersebut. Sehingga pada tanggal 27 Juni tahun 1846, kolonial Belanda mengirim pasukan ke Bali untuk menyerang kerajaan-kerajaan yang ada di Bali. Namun, walau Raja Buleleng sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kerajaannya, meskipun sudah dibantu oleh kerajaan Karangasem, tetap saja kerajaan-kerajaan di Bali atau kerajaan Buleleng kalah oleh kolonial Belanda. Sehingga benteng Buleleng hancur dan pemerintahan di Singaraja harus dikuasai oleh kolonial Belanda. Dan karena kekalahan tersebut, pada tanggal 6 Juli tahun 1846, I Gusti Ngurah Made Karangasem menyetujui perjanjian perdamaian dengan kolonial Belanda, di mana perjanjian perdamaian tersebut berisi bahwa benteng Buleleng harus segera dihancurkan sepenuhnya dalam waktu 3 bulan. Kemudian Raja Buleleng juga harus mengganti kerugian kolonial Belanda selama peperangan terjadi sekitar 75.000 gulden. Kemudian, Raja Buleleng juga harus memberikan izin terhadap kolonial Belanda agar bisa menempatkan pasukannya di Buleleng. Dan yang terakhir, menyerahkan Patih Jelantik ke kekuasaan kolonial Belanda. Setelah perjanjian perdamaian tersebut, kolonial Belanda merasa puas karena mereka berpikir bahwa kerajaan-kerajaan di Bali, terutama kerajaan Buleleng, sudah tidak bisa berkutik lagi karena mereka sudah ditaklukkan oleh kolonial Belanda. Mereka tidak akan berani melakukan hukum tawang karang lagi karena sudah menyetujui perjanjian perdamaian. Akan tetapi, pemikiran kolonial Belanda tersebut meleset karena pada kenyataannya, para raja-raja atau kerajaan-kerajaan di Bali bersatu untuk melawan kolonial Belanda dan mengatur strategi di belakang kolonial Belanda. Sehingga, pada awal tahun 1847,
adalah kapal perompak Belanda yang datang kembali ke wilayah perairan Bali. Dan para raja-raja atau kerajaan-kerajaan di sekitar pantai Bali kembali mengambil atau menggunakan hukum Tawang Karang. Mendengar hal itu, kolonial Belanda merasa marah karena ternyata kerajaan-kerajaan di Bali tidak takluk atas perintahnya, tidak melaksanakan perjanjian yang sudah ditandatangani. Kemudian, agar kerajaan-kerajaan di Bali bisa mematuhi peraturan yang sudah dibuat dan sudah ditandatangani pada saat perjanjian perdamaian antara kolonial Belanda dan raja-raja Bali, kolonial Belanda membuat ultimatum, tetapi para raja di Bali tidak memperdulikan ultimatum tersebut dan mereka tetap menangkap perompak atau kapal-kapal yang berada di wilayah kekuasaan Bali. Sehingga kolonial Belanda sudah merasa sangat marah terhadap raja-raja di Bali. Dan pada tanggal 7 Maret 1848, kolonial Belanda melakukan peperangan kembali dengan dipimpin oleh Van der Wijk dengan menyerang Sangsit lalu menyerbu benteng Jagaraga. Namun, serangan dapat digagalkan. Dan pada tahun 1849, kolonial Hindia Belanda kembali mengirim pasukannya untuk menyerang kerajaan-kerajaan di Bali karena ketidakpuasannya di tahun 1848 tersebut dengan dipimpin oleh Mayor Jenderal A.F. Michel dan Sweet. Dan di perang kedua ini membuat benteng Jagaraga dihujani meriam dengan gencar. Prajurit Buleleng pun mengobarkan perang Puputan. Tahu nggak sih perang Puputan itu apa? Perang Puputan yaitu perang yang dilakukan sampai dengan titik darah penghabisan. Dan dalam perang kedua ini, Patih Jelantik dan Raja Buleleng gugur dalam upaya mempertahankan diri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.